Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, pertama kali yang harus kita pikirkan dan yang selalu harus kita pikirkan sampai pada akhir hayat kita adalah iman. Iman ini harus kita pikirkan mulai sekarang, nanti, dan terus-menerus kita pikirkan sampai akhir hayat. Pelajaran iman ini pelajaran yang pertama, pelajaran yang terus-menerus, dan pelajaran yang terakhir. Mulai lahir kita mesti harus sudah belajar iman, mendengarkan kalimah-kalimah iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sampai akhir hayat kita sudah sakaratul maut, kita pun masih perlu belajar iman. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang akan mati, ajarilah dia La ilaha illallah. Sampai nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka pun diajari oleh Allah langsung kalimah iman. Fa'lam, firman Allah kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, fa'lam, yakinilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini nafi dan isbat. Tidak ada yang berhak disembah, apa saja bentuknya, apa itu manusia, apa itu jin, apa itu bumi, apa itu langit, apa itu malaikat, apa saja, tidak ada yang berhak disembah illallah, selain Allah. Yang selain Allah adalah makhluk diciptakan oleh Allah SWT. Yang besar diciptakan oleh Allah, yang kecil diciptakan oleh Allah. Yang tampak diciptakan oleh Allah, yang tidak tampak diciptakan oleh Allah. Yang hidup diciptakan oleh Allah, yang mati pun diciptakan oleh Allah. Yang di dunia diciptakan oleh Allah, yang di akhirat juga diciptakan oleh Allah. Apa saja, kullun min indillah, semua adalah dari Allah. Yang tampaknya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Masya Allah. Ini ada orang punya toko, yang beli di toko itu banyak yang beli, sehingga dia salah paham, dikira uang dia adalah dari makhluk, sampai lupa
bahwa ini makhluk ini semua adalah makhluk Allah. Siapa yang menggerakkan pelanggan-pelanggan itu kepada toko kamu? Allah. Yang menggerakkan kakinya siapa? Allah. Yang menggerakkan hatinya untuk datang siapa? Allah. Yang memberi mata untuk jalan siapa? Allah. Hakikatnya dari Allah. Maka di tengah-tengah berjualan dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka dengan sangat ringan, dengan sangat gembira pergi menunaikan panggilan Allah. Namanya Allah Ta'ala sampai orang-orang penyembah berhala yang ada di Mekah itu kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Tidak ada yang menjawab yang menciptakan ini patung ini, tidak ada. Tapi semulaikan, kalau sudah masalah-masalah yang ada kaitan dengan ikhtiar manusia, ya di sini inilah semulaikan. Banyak manusia itu keliru. Maka untuk inilah Allah mengasih kita satu kalimat. Jangan kamu tertipu dengan ikhtiar-ikhtiar manusia ini. Ikhtiar-ikhtiar manusia, usaha-usaha manusia ini tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baru iman kita bersih. Ini kok saya ini sebetulnya ingin juga berjuang, tapi masalahnya ini istri saya. Nah ini berarti dalam hati itu ada keyakinan bahwa istri itu bisa berbuat sendiri, bergerak sendiri tanpa. Nah ini la haula wala quwwata illa billah. Jangan ada pandangan masalah dari istri. Jangan ada pandangan masalah dari Pak Lurah, Pak Camat. Jangan ada pandangan masalah dari teman. Tidak ada. Kullun min indillah. Semua dari Allah. Bagaimana menyelesaikannya? Dengan tawajuh, dengan menghambakan diri, dengan taat kepada Allah. Nafi isbat ini perkara yang paling penting. Ibadah yang paling, kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau mengatakan ibadah terbesar yaitu menafikan selain Allah. Karena ini ibadah yang langsung kaitan dengan iman. Nafikan yang selain Allah itu nafikan. Nafikan, bersihkan hati kita dari selain Allah. Hati itu seperti masjid, kata para ulama. Kalau ada selain Allah diagung-agungkan di situ, berarti sama saja membawa berhala dibawa ke masjid. Hati itu seperti masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu hanya untuk mengagungkan Allah. Jangan engkau mengagungkan, jangan engkau memanggil, jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta kecuali kepada Allah. Kalau orang miskin nggak punya apa-apa, minta tolong kepada orang yang minta duit pada orang yang miskin yang nggak punya apa-apa, gimana kira-kira? Wong sama-sama nggak punya apa-apa, kok minta kepada yang tidak punya apa-apa juga?
Ini seperti kalau orang itu minta kepada makhluk, itu seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa minta kepada orang miskin yang tidak punya apa-apa juga. Akhirnya bagaimana? Sama-sama sambat. Nggak dapat hasil apa-apa. Hasilnya apa? Hasilnya sambat mengeluh. Lah makhluk tidak punya apa-apa. Mulai raja-raja, rakyatnya, menteri-menterinya, semua tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya harta, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tanah. Mereka tidak punya apa-apa, sampai diri mereka sendiri pun tidak punya. Sampai yang dikatakan kaki mereka, sebetulnya bukan kaki mereka, mereka nggak ikut menciptakan. Sampai yang dikatakan mata mereka, mereka juga tidak punya. Kalau sudah waktunya oleh Allah diambil matanya, mereka teriak-teriak juga tidak akan bisa mengambil balik. Yang dikatakan itu diri mereka sendiri itu. Oh, diri mereka sendiri apa? Mereka tidak punya diri juga. Kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah SWT, mereka juga tidak bisa menolak, tidak bisa mengundurkan ajalnya, tidak bisa memajukan juga. Maka orang yang ada hakikat iman di dalam hatinya, seperti seorang sahabat ditanya oleh Nabi, bagaimana hakikat imanmu? Maka sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, kalau pagi saya tidak ada keyakinan akan bisa hidup sampai sore. Kalau datang waktu sore, saya tidak ada keyakinan bisa hidup sampai pagi. Kalau saya mengangkat kaki saya yang kanan, saya tidak ada keyakinan bisa meneruskan perjalanan dengan mengangkat kaki kiri. Merasa tidak punya apa-apa. Kita skill rotok dipaksa-paksa sidik. Nyapot awak-awakku dhewe. Nah, lah iki kumat iki. Kumat, nek wis omong awak-awakku dhewe kumat. Sorone penyakite ngoten kumat. Nek waras niku terus endi? Aku iki kawulane Allah, sing gawe Allah, bondoku bondone Allah. Saiki eneng perintah Allah, ya bismillah mangkat. Nah, iki waras. Tapi mungkin sampean aja ngelokne wong ngoten niku wae. Niki namung istilah niku contoh gitu. Contoh. Nek enten wong niku wangi omahe tanggane didaku omahe. Anake tanggane didaku anake. Kira-kira terus ndi ya, Men? Ujung-ujung enten wong mlebu omah sampean niku omahku iki. Wah, perlu digone ning Solo iki wong iki. Satu anak sampean iki anakku iki. Wong mboten waras nih. Lah teman-teman iki jagat niki kabeh niku enggak nek Allah. Kita ini mboten melok geblas. Kok ngaku? Jadi kudune kita ini kudu dianggap gak waras kabeh berarti. Setengah waras. Diarani gak waras kok ya pinter, gitu. Diarani waras yo dudu enggak nek kok diaku. Iman ini semulaikan wa ta'ala. Penting kita renungi lagi dan lagi, kita pikirkan lagi dan lagi. Karena sebesar-besarnya dosa adalah syirik. Syirik itu keyakinan bahwa selain Allah punya apa-apa. Selain Allah punya kekuasaan, selain Allah punya kekuatan, selain Allah punya sesuatu. Inilah namanya syirik. Ini sebesar-besarnya dosa. Karena ini berarti mengingkari keagungan Allah SWT, mengingkari
kehebatan dan kesempurnaan Allah SWT. Ini dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak taubat sebelum mati. Maka Syekh Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, apa maksudnya orang disuruh keluar di jalan Allah? Maksudnya orang disuruh keluar di jalan Allah itu supaya meluruskan kefahaman bahwa diri dia, harta dia milik Allah, bukan milik dia. Yang harus digunakan mengikuti perintah Allah yang dibawa oleh utusan Allah baginda Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diri saya ini milik Allah, harta saya milik Allah, waktu saya milik Allah. Maka mesti saya gunakan mengikuti perintah Allah. Inilah hakikatnya syahadat. Makanya kalau orang itu sudah masuk ini, keyakinan ini bahwa ini semua milik Allah, harus digunakan mengikuti perintah Allah, maka Assalamualaikum Allah Ta'ala setiap mendengar perintah Allah akan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Kami mendengar, kami taat. Sekarang dia paham kenapa toh kok Allah itu menciptakan telinga untuk saya. Baru paham dia sekarang. Ternyata Allah menciptakan telinga untuk saya ini supaya saya ini bisa mendengar perintah-perintah Allah yang dibawa oleh utusan Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu iman baru ngerti gunanya telinga itu untuk apa, baru tahu. Kalau orang itu ada iman baru tahu gunanya mata untuk apa. Kuling duru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, di sanalah kudrat Allah, kekuasaan Allah tampak. Yang mengatur langit, yang mengatur bumi, yang mengatur bulan, yang mengatur bintang-bintang, yang mengatur matahari, yang mengatur angin, yang mengatur lautan, daratan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada tertibnya, ada aturannya. Pohon-pohon ada aturannya, daun-daun ada tertibnya. Bintang-bintang ada aturannya. Sampai darah-darah, jantung, paru-paru semua ada tertibnya, ada aturannya. Setiap ada aturan berarti ada yang mengatur. Setiap ada tertib berarti ada yang menertibkan. La ilaha illallah. Gunanya mata untuk melihat keagungan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, telinga, hati akan ditanya nanti, kamu gunakan untuk apa? Setelah mata melihat bagaimana kudrat Allah, kekuasaan Allah yang meliputi seluruh jagat raya dan meliputi seluruh zahir dan batin manusia. Coba ini orang sekian banyak ini, hatinya itu yang dipikir lain-lain, yang dirasakan lain-lain. Ada yang dirasakan itu, dia merasakan keagungan Allah, saya dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Ada sebagian lagi melihat negeri akhirat, bagaimana kehidupan akhirat. Ada sebagian lagi teringat anaknya, teringat istrinya. Ya. Ada sebagian lagi nggak mikir apa-apa, kosong, belum. Ya. Coba sama mereka. Bagaimana ini manusia tidak bisa menguasai hatinya sendiri?
Mulai Allah Ta'ala ketika mata melihat kekuasaan Allah, ketika telinga mendengar cerita mengenai keagungan Allah, lah saat inilah kerjanya hati memahami, merasakan keagungan Allah. La ilaha illallah. Mulai Allah Ta'ala pembicaraan masalah iman, dakwah iman. Ini harus menjadi makanan kita hari-hari. Sebagaimana kita ini merasa perlu makan, minum, kita ini juga harus merasa perlu mendengar, perlu duduk dalam suasana dakwah iman. Bahkan itu lebih penting dari makan dan minum itu. Maka dulu para sahabat ini semulaikan Allah Ta'ala, kadang-kadang mereka tidak makan, kadang-kadang mereka tidak minum, tapi tidak pernah mereka ini meninggalkan suasana dakwah. Tidak pernah meninggalkan suasana agama. Bagi mereka suasana agama itu lebih penting dari makan daripada minum. Ditinggalkan makanannya, ditinggalkan minumannya, ditinggalkan kesenangannya demi untuk duduk, demi untuk berada dalam suasana agama. Suasana agama ini, suasana dakwah, suasana ta'lim wa ta'allum, suasana zikir dan ibadah, suasana mahabbah dan kasih sayang antara orang Islam, inilah suasana agama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, katanya para ulama, melihat orang iman itu akan meningkatkan iman. Melihat tak meningkatkan iman. Salaman dengan orang iman, mulaikan. Itu diantara fadilahnya akan memudahkan kita istiqomah dalam iman. Man sofahani wa sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Dalam satu hadis. Barang siapa salaman dengan aku, kata Nabi, atau salaman dengan orang yang salaman dengan aku, atau salaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, atau orang yang salaman dengan orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka dia akan masuk surga. Ya, orang Islam yang sekarang ini kan pernah salaman juga dengan orang Islam yang sebelumnya, dan mereka ini pernah salaman dengan orang Islam yang sebelumnya lagi, pernah salaman dengan para sahabat, pernah salaman sama Nabi. Jadi ketemu orang Islam, kasih sayang dengan orang Islam, salaman dengan orang Islam, bagian dari cara untuk menjaga iman kita. Maka suasana dakwah, suasana taklim, suasana ibadah, dan suasana khidmat, akhlak yang baik, suasana mahabbah dan kasih sayang. Untuk menjaga iman kita ini 4 suasana itu harus ada dalam kehidupan kita. Taklim itu harus ada. Kalau taklim tidak ada, akhirnya kita ini mengamalkan agama manut grubyuk. Ngertos manut grubyuk Pak? Hanya ikut-ikutan saja. Tidak ala basirah, tidak jelas. Akhirnya sudah dakwah, sudah keluar 4 bulan, keluar 40 hari. Karena waktu dakwah ini dia tidak taklim dengan cara yang benar. Sehingga akhirnya di tengah jalan bingung. Ya, foto kesedak ini barang ini, cari ini. Berhenti, tidak dakwah lagi. Maka taklim ini penting. Kita ini dakwah ini harus tahu. Nyapo kok dadak dakwah ini nyapo.
Kita ini harus membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, membaca cerita-cerita dalam Al-Quran, yang semua itu cerita bahwa para nabi, para rasul, para sahabat, pengikut-pengikut mereka semuanya senantiasa siang malam mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita ikut mereka itu kena. Ini apa tuh kan kok gak mubang derek Kanjeng Nabi kena. Tapi wong niku nek mboten taklim. Nggih dilokne wong bingung. Akhire iya nyapo aku ngene iki. Kira lerek. Maka kitab-kitab fadilah amal itu dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian ditambah lagi sekarang arahan para masyayikh kita membaca kitab Muntakhabul Ahadits yang ditulis oleh Maulana Yusuf rahimahullah, sudah diterjemah. Di situ dijelaskan fadilah iman, fadilah sholat, 6 sifat itu. Ini dari Qur'annya, dari hadisnya. Fadilahnya keluar jalan Allah, Qur'annya, hadisnya, semua ada. Sehingga kita ini ala basirah. Hidup ini tuntunannya itu jelas, yang diikuti itu jelas. Sehingga kalau kita ini sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kita jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka dalam hati itu sudah tampak siapa mereka itu. Nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Seperti jalannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, siang malam dakwah. Seperti jalannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, selalu taubat. Selalu taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu taubat. Ya Allah, aku telah berbuat salah pada diriku sendiri. Jadi orang ini kalau berbuat dosa, meninggalkan amal agama, sebetulnya berbuat salah pada dirinya sendiri. Karena dia akan menjerumuskan dirinya ke neraka. Menjerumuskan kakinya ke jahanam, tangannya ke jahanam, kepalanya ke jahanam. Muliakan Allah SWT. Ini yang kita minta dalam sholat itu jelas. Yang kita minta ini jalan hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dimusuhi dari segala arah, pemerintahnya zalim, dalam suasana yang tidak karu-karuan, tetap istiqomah. Mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Seperti jalan hidupnya istrinya Fir'aun. Walaupun di istana Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun, yang dipikir adalah akhirat. Ya Allah, bangunkanlah untuk aku satu rumah di surga, katanya istrinya Fir'aun. Ya Allah, jadikanlah istriku ini. Fikirnya itu seperti istrinya Fir'aun, yang di tengah-tengah suasana dunia, tapi yang diingati adalah akhirat. Satu hari baginda Nabi alaihissalam mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, hai Khadijah, apakah kamu tahu bahwa baru saja aku dikasih tahu oleh Allah bahwa saya akan dikawinkan oleh Allah dengan istrinya Fir'aun, katanya. Masya Allah, istrinya Fir'aun akan jadi istrinya Nabi nanti di surga. Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala mengatakan birrafa'ul banin, semoga berkat ya Rasulullah.
birrafa wal banin, semoga rukun, punya anak yang banyak. Birrafa wal banin. Tiada perkawinan yang istrinya di akhirat, laki-lakinya masih di dunia. Itulah perkawinannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini doa ihdinas siratal mustaqim itu sudah jelas ke sana, itu arahnya itu. Minta jalan hidupnya Nabi Adam, minta jalan hidupnya Nabi Nuh, minta jalan hidupnya Nabi Musa, minta jalan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang meninggalkan seluruh kecintaannya demi Allah untuk kecintaannya kepada Allah. Nabi Ibrahim ini orang yang saking tawajuhnya kepada Allah sampai ke tingkatan tidak bisa mengingati apa-apa selain Allah. Nabi Ibrahim kata-katanya begitu, itu sifatnya. Ya Khalilullah, kekasih Allah. Sehingga tangannya ditali, kakinya ditali, dilemparkan dalam api. Ya tidak ngomong apa-apa. Tangan saya kok ditali kenapa? Tidak. Namrud, kamu ini zalim. Tidak. Dilemparkan dalam api. Hasbunallah, cukup Allah. Malaikat-malaikat datang. Hai Ibrahim, mintalah kamu kepada Tuhan kamu. Pertama kali para malaikat menawari, maukah kamu saya bantu? Maka Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Bantuanmu tidak hanya bantuan Allah yang saya harapkan. Kemudian malaikat mengatakan lagi, kalau begitu mintalah kamu kepada Allah. Maka Ibrahim mengatakan, ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Dia sudah tahu kenapa saya minta. Dia sudah tahu. Ini yakinnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, tenangnya Ibrahim, ridhonya Ibrahim, kekokohan hati Ibrahim yang kita minta. Maka kalau kita ini ada masalah-masalah, itu ingat Nabi Ibrahim. Jangan bicara masalah. Kalau ada masalah, jangan bicara masalah. Bicara keagungan Allah seperti Nabi Ibrahim. Sebaik-baiknya cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu jangan bicara masalah, diganti dengan bicara keagungan Allah. Ini kata para ulama. Di baginda Nabi alaihissalam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dikepung orang-orang kafir di Gua Saur. Maka baginda Nabi alaihissalam apa yang dibicarakan dengan Abu Bakar itu apa pada waktu itu? Ma zannuka fi tsnain ya Abu Bakar, Allahu thalithuhuma. Hai Abu Bakar, bagaimana sangkaanmu? Hai Abu Bakar, bagaimana sangkamu? Ada dua orang, saya dengan kamu, disertai oleh Allah. Apa belum cukup Abu Bakar? Dua orang disertai oleh Allah, dibela oleh Allah. Di sana itu ada 1 miliar orang, tapi tidak dibela oleh Allah. Siapa yang akan sukses kira-kira? Ma'adhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, Allah bersama kita. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Ini perintah Allah kepada baginda Nabi. Kalau orang-orang itu kamu dakwai dan mereka tidak mau, berpaling, menentang, faqul hasbiyallah, katakanlah hasbiyallah, cukup Allah.
jangan kamu caci mereka, kamu jangan ngomong macam-macam. Hasbi Allah, cukup Allah. Latihan ngoten niku wae. Aja nek naskil wong gak gelem, ngejak wong gak gelem, pancen wong ki atos atine. Wong iki jeneng atos atine. Nah, kuwi jenenge wis dakwah ora nggo tertib. Dakwahi paling tawallahu faqul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling katakanlah hasbiyallah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hanya kepada Allah aku bergantung, dialah Tuhannya arasy yang agung. Nabi Musa menghadapi masalah, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Orang-orang sudah pada kebingungan. Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Inilah semulaikan wa ta'ala cara yang terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara mengenai masalah-masalah. La ilaha illallah. Itu masalah itu. Aja diomong masalah ini. Diomong tambah merusaknya hati. Kalau kamu ingin masalah itu hilang, buanglah masalah itu dari hati kamu dulu pertama. Kata para ulama, kalau kamu ingin orang-orang kafir itu hilang dari kampung kamu, hilangkanlah kekafiran dari hati kamu sendiri pertama. Maka doanya Syekh Namul Hasan, beliau doa Allahumma akhrijil yahudiyata wan nasraniyata min qulubil muslimin. Ya Allah, keluarkanlah sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat Nasrani dari hati orang Islam. Jadi beliau tidak doa keluarkanlah orang Yahudi, orang Nasrani dari kampung saya, dari negeri saya, tidak. Doanya keluarkanlah sifat-sifat Yahudi dan Nasrani dari hati orang-orang Islam. Kalau nanti sifat-sifat Yahudi, Nasrani itu keluar dari hati orang Islam, orang Nasrani itu akan lari sendiri sudah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau kamu ingin makan ditundukkan oleh Allah kepada kamu, pertama kali tundukkan macan yang ada dalam hati kamu. Apa itu macan yang ada dalam hati itu? Sifat marah, ingin merusak, ingin marah, ngamuk. Nah, kalau kamu sudah bisa menundukkan macan yang ada dalam hati kamu itu, nanti oleh Allah akan ditundukkan macan-macan yang di luar seperti para sahabat. Maka di antara sahabat yang paling halim, paling sabaran, nggak mudah marah, itu adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu orangnya halim. Dimarahkan itu nggak marah-marah itu orang itu. Satu hari Sayyidina Muawiyah ini punya sawah. Sawahnya ini bertetangga dengan satu tokoh Arab, namanya tidak usah disebut. Yaitu Abdullah ibn Zubair. Maka ini buruh-buruhnya Sayyidina Muawiyah ini nggarapnya sawah itu nyelonong sampai sawahnya Abdullah ibn Zubair ini juga ikut digarap. Wah, Abdullah bin Zubair ini orangnya jagoan luar biasa, ini orang terkenal ini. Kalau puasa itu 15 hari makan sekali ini orang. Orangnya jagoan memang. Kalau perang mesti paling depan. Akhirnya Abdullah bin Zubair marah. Ini kurang ajar ini. Kurang ajar. Maka dikirimi surat. Sayyidina Muawiyah ini dikirimi surat sama Abdullah bin Zubair.
Kamu ini kelewat batas, zalim. Pekerja-pekerja kamu nggarap sawah saya. Kamu akan tahu risikonya dan akibatnya nanti. Memang orangnya ini keras, Abdullah bin Zubair. Maka Sayyidina Muawiyah ini padahal beliau ini seorang khalifah, maka beliau ganti kirim surat pada Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf atas kelancangan pekerja-pekerja saya. Minta maaf karena saya memang tidak tahu. Dan mulai sekarang ini saya ikrar semua sawah saya yang di sekitar situ saya serahkan kepada kamu semua. Biar nanti tidak ada pertengkaran lagi. Bukan hanya sawahnya aja yang dikasih, seluruh pekerja saya anggaplah itu semua pekerja kamu. Sak sawai, sak buru sisan diterahni. Akhirnya oleh Abdullah bin Zubair dikirimi surat. Memang kamu pantas untuk mimpin umat ini, katanya. Maka ini Muawiyah ini dikatakan Al-Halim, orang yang sangat arif, yang nggak mudah marah. Maka karena beliau ini bisa menahan diri daripada marah itu, padahal beliau ini bisa marah. Maka diceritakan dalam Hayatus Sahabat. Ini ada harimau. Harimau itu datang ke rumahnya seorang sahabat. Malam-malam tuh harimau masuk rumah, sehingga terkejut. Saya tahu tuh harimau tuh bisa bicara. Sampaikan salam saya kepada Muawiyah, katanya. Insya Allah. Beri kabar gembira untuk dia bahwa dia ini orang ahli surga. Coba teman-teman. Kalau orang itu bisa menahan dirinya dari nafsu, sampai harimau yang biasanya makan orang malah kirim salam, ya kan? Ini mulaikan Allah SWT. Maka untuk menjaga iman kita ini perlu diwujudkan dakwah iman terus-menerus, perlu diwujudkan taklim supaya kita ini hidup itu jelas, dalane itu jelas. Arah kehidupan kita ini kemana itu harus jelas. Tanda-tanda orang itu akan sukses, akan beruntung, pertama kali dia mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua kali dia mengenal pimpinannya. Pimpinannya siapa? Baginda Muhammad alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Kenal Tuhan, tapi kalau tidak kenal pimpinan, dalam kehidupan dia juga akan celaka juga. Orang-orang aliran kepercayaan, ya. Si penting percaya ya wis. Ya. Itu. Dan yang mau percaya iki pindah saiki wis percaya nang Allah itu terus piye? Terus langkah keduanya bagaimana? Langkah keduanya kamu tuh mesti mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu baru benar. Kalau tidak begitu tidak benar. Maka taklim perlu dihidupkan, ibadah perlu dihidupkan, kasih sayang mahabbah antara orang Islam dihidupkan. Melihat mukanya orang Islam menambah iman, katanya para ulama. Ini dihafalkan ya harus mereka. Supaya kita ini ketemu orang itu senang, gitu. Ketemu orang Islam itu senang. Yang mulaikan Allah Ta'ala, siapa yang namanya sahabat? Yang namanya sahabat itu orang yang pernah jumpa dengan baginda Nabi alaihissalam. Walaupun cuma 1 menit. Jadi orang itu berjumpa dengan Nabi walaupun 1 menit, itu sudah langsung dapat radhiyallahu anhu. Kalau dia bertemu dalam keadaan iman, walaupun dia ini masih anak kecil, belum balik. Kesan
kesan pertemuan seseorang dengan Nabi itu kayak begitu. Jumpa sekali saja, tidak usah 2 kali. Jumpa sekali aja dengan baginda Nabi, walaupun cuma 1 menit, walaupun nggak dengar apa-apa, tidak meriwayatkan hadis, tidak waktu Nabi menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, itu sudah namanya sahabat. Begitu juga semalaikat setelah baginda Nabi.